Sahabat sekalian, pernahkah sahabat menyadari bahwa waktu kita hidup itu sangatlah singkat? Bahkan lebih singkat dari apa yang kita perhitungkan. Mungkin sangat cepat. Kita bahas di M Positif. Sahabat sekalian, betapa singkatnya waktu hidup seorang manusia. Bahkan tanpa kita sadari, waktu hidup seseorang lebih singkat dari apa yang kita perhitungkan. Bila kita bicara hitung-hitungan, menurut WHO, waktu kita hidup di dunia adalah 73 tahun. Saat ini ya, 73 tahun itu tentu itu adalah rata-rata. Ya mungkin ada yang lebih dari itu. Dalam sebuah penelitian bahwa menyebutkan maksimal sekali ya, manusia itu, tubuh manusia bisa hidup 120 sampai 150 tahun. Wah, lama sekali ya kalau hitungan sekarang. Tapi setelah itu manusia tidak bisa hidup lagi. Kenapa? Karena tubuhnya terlalu rentang untuk menahan penyakit dan cedera. Ya mungkin karena berbagai faktor ya. Sehingga di atas usia 120 ataupun 150, tubuh manusia itu tidak mampu lagi hidup dan meninggal. Nah, sahabat sekalian, balik lagi ke rata-rata ya, 73 tahun. 73 tahun, sahabat sekalian, itu tidak kita hitung daripada usia hidup. Apabila kita breakdown, 73 tahun itu kan dari lahir. Dari balita, ya, bayi dan anak di bawah 5 tahun, itu belum bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa berbicara aja ya, dan main mungkin. Kemudian beranjak besar menjadi anak-anak, yaitu 6 sampai 9 tahun ya, singkat sekali masa anak-anak itu. Kemudian tumbuh lagi menjadi remaja 10 sampai 19 tahun. Nah, di antara 0 tahun sampai 19 tahun rata-rata manusia itu masih belum mandiri atau masih menjadi tanggungan orang dewasa. Untuk dia makan, untuk dia hidup, berpakaian, dan seterusnya, itu masih menjadi tanggungan orang dewasa. Nah, setelah lepas masa remaja, itu 20 sampai 59 tahun, itu adalah usia produktif. Di mana idealnya pada usia itu adalah usia produktif yang seseorang bisa menghidupi dirinya sendiri apabila tepat waktu ya. Namun apabila lihat kebiasaan sebagian daripada masyarakat kita, itu ada yang selesai sekolah menengah kemudian kerja, ada juga yang selesai perguruan tinggi baru bekerja. Kalau setelah sekolah menengah ya di usia 19 atau 20 itu. Tapi apabila di usia setelah perguruan tinggi antara 22 atau 23 tahun baru berproduktif. Nah, sahabat sekalian, apabila usia produktif 20 sampai 59 tahun, maka setelah 59 tahun itu usia lansia atau manusia dengan status lanjut usia. Pada industri formal, baik itu pemerintah ataupun swasta, umumnya manusia di atas 60 tahun itu sudah pensiun atau sudah dianggap produktivitasnya tidak bisa mengikuti industri ataupun lembaga. Nah, sahabat sekalian, dari informasi itu ya kita dapat mulai menghitung ya usia produktif kita di antara 20 sampai 59 tahun itu kurang lebih 39 tahun
ya, 39 tahun. Jadi dari 73 usia hidup, kemudian usia produktifnya hanya 39 tahun. Baik, sahabat sekalian, dari situ kita udah menyadari semakin singkat usia produktif kita ya. Karena hidup itu mesti bermanfaat. Nah, selanjutnya 39 tahun ini, apakah selama 39 tahun itu kita berkarya, bekerja, dan bermanfaat? Jawabannya tentu tidak. Karena butuh tidur, butuh istirahat, mungkin ada kalanya sakit, ada kalanya jobless atau tidak ada pekerjaan, ada waktunya kita mesti belajar lagi, dan seterusnya. Sehingga 39 tahun itu tidak semua waktu digunakan untuk berproduktif. Apabila kita mengacu kepada 888, artinya 8 jam istirahat, 8 jam bekerja, 8 jam berlibur, maka hanya 8 jam atau kurang lebih 33% dari keseluruhan waktu hidup kita untuk bekerja dan berkarya. Nah, sehingga 39 tahun itu ya kurang lebih 13-14 tahun saja digunakan untuk berkarya, bekerja, dan berusaha. Nah, di rentang waktu itu, sahabat sekalian, 73 tahun, kemudian turun lagi 39 tahun, kemudian turun lagi kurang lebih 13-14 tahun. Nah, rentang waktu yang sangat cepat. Apa yang kita bisa lakukan pada waktu-waktu itu? Waktu hidup kita yang sangat singkat. Apabila kita masih sempat menyia-nyiakan waktu, masih sempat untuk berleha-leha, maka waktu itu semakin sedikit menghantarkan kita kepada label sebagai manusia yang bermanfaat. Maka tidaklah salah ataupun dapat kita bantah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sesungguhnya demi waktu manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, sahabat sekalian, dapatlah kita ambil pelajaran bahwa perjalanan waktu itu sangatlah singkat, dan hanya kita yang memiliki keimanan dan selalu beramal soleh yang terhindar daripada kerugian perjalanan waktu. Semoga bermanfaat, sahabat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.